Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Resika Karin dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya berasal dari Jombang. Di sini saya akan menceritakan tentang riwayat pengalaman keagamaan saya dan menjelaskan apa sih agensi keagamaan di perguruan tinggi. Pertama, riwayat pengalaman keagamaan saya. Setiap orang mempunyai pengalaman dalam mempelajari atau mendalami keagamaan. Sudah menjadi hak semua orang untuk menentukan agama atau kepercayaannya masing-masing. Dari kecil, saya dibesarkan dan dididik dari keluarga beragama Islam. Tentunya semua orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Untuk itu, orang tua saya mengajarkan agama Islam dari sejak saya masih kecil. Contoh sederhananya itu berdoa sebelum makan, sebelum tidur, disuruh mengaji di TPQ mulai dari Iqra sampai Khatam, dan diajarkan sholat meskipun saya hanya menirukan gerakannya saja. Saya lulusan sekolah SD, SMP, SMA. Bisa dibilang ilmu agama saya belum sedalam anak yang lulusan MI, MTS maupun MA. Karena pelajaran agama di sekolah umum tidak mendetail seperti di sekolah khusus agama Islam, seperti bahasa Arab, akidah dan akhlak, Al-Quran dan hadis, maupun fikih. Oleh sebab itu, saya masih sangat membutuhkan bimbingan keagamaan dari bapak atau ibu dosen di perguruan tinggi nanti. Waktu saya SMP, saya pernah mengikuti organisasi IPNU dan IPPNU tingkat kecamatan. Kegiatan rutinnya seperti membaca sholawat, tahlil, mengaji, buka bersama saat bulan Ramadan, dan masih banyak kegiatan positif lainnya. Saat sudah SMA, saya tidak lagi mengikuti organisasi tersebut karena saya harus kos dan tidak bisa lagi mengikuti kegiatan rutinnya. Sebelum ada pandemi corona, saya juga pernah mengikuti pengajian rutin di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. Kiainya Jamaluddin Ahmad, setiap Senin malam Selasa. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang saya dapat dalam pengajian itu, yang bisa saya terapkan dan amalkan di kehidupan sehari-hari. Itulah riwayat pengalaman keagamaan saya. Tentunya, saya masih harus terus belajar tentang keagamaan untuk meningkatkan iman dan takwa. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tholabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Tadi, saya berbicara bahwa saya masih membutuhkan bimbingan keagamaan di perguruan tinggi nanti. Jadi, apa sih agensi keagamaan di perguruan tinggi? Ada dua pandangan yang berbeda mengenai pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Ada yang setuju dengan alasan menjaga keberagaman warganya, dan ada yang tidak setuju dengan alasan bahwa agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan negara tidak perlu ikut campur. Lalu, mana yang benar menurut kalian? Menurut saya sendiri, pembelajaran agama Islam sangat diperlukan di perguruan tinggi. Pentingnya pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi memiliki 4 landasan. Yang pertama, landasan psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis. Landasan psikologis. Seorang mahasiswa muslim tentunya merupakan manusia yang teis atau mempercayai adanya Tuhan. Agama yang baik akan menggiring kita untuk menjadi manusia yang beradab, memiliki tata karma dan tujuan dalam hidup. Manusia dilahirkan di dunia adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah, maka aspek kehidupan manusia harus berhubungan dengan iman dan takwa. Dasar lain yang bahwasannya manusia adalah makhluk yang suka bertaubat, meninggalkan perbuatan yang salah dan kembali ke jalan yang benar. Pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi berperan menyajikan informasi yang jelas dan benar tentang agama, sehingga dengan pembelajaran agama Islam, mahasiswa tidak terjumus ke hal-hal yang negatif. Landasan sosial budaya. Di kehidupan masyarakat Indonesia, banyak sekali momen-momen sakral yang selalu ada kaitan kultur agama, budaya, dan sosial yang unik, seperti
tradisi selamatan, tahlilan, pengajian, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pembelajaran agama Islam diperlukan di perguruan tinggi untuk menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi dengan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Pembelajaran agama Islam juga dapat merubah mahasiswa yang berlatar belakang keluarga muslim biasa akhirnya menjadi muslim santri. Perubahan ini bermula dari revolusi pembelajaran agama melalui tutorial agama di kampus, pesantren kilat, berdirinya masjid-masjid, taman pendidikan Al-Quran, pembudayaan jilbab, dan berdirinya sekolah-sekolah Islam berkelas, serta membludaknya jamaah haji. Landasan historis. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajahan Belanda. Masing-masing model pendidikan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pesantren adalah kaya dalam pengembangan keberagamaan dan moralitas, tetapi lemah dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Sebaliknya, model sekolah unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi, tetapi lemah dalam pengembangan keberagaman dan moralitas. Tentu yang ideal adalah menggabungkan keunggulan dari kedua model pendidikan tersebut, sekaligus mengurangi kelemahan dari masing-masing model. Yang terakhir adalah landasan yuridis. Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar yuridis formal tersebut terdiri dari 3 macam, yaitu dasar ide. Yang pertama, dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, ada dasar konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bab 11 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang ketiga ada dasar operasional, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 30 Nomor 3, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembelajaran agama Islam sangat diperlukan di perguruan tinggi, karena untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, dan juga mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.